Tadi kita sudah dengar ada 4 poin yang paling krusial ya terkait dengan proses eksaminasi yang sudah dilakukan oleh 9 orang ahli. Jadi yang melakukan eksaminasi itu bukan hanya ahli pidana saja, tetapi juga ada ahli hukum administrasi negara, ada ahli hukum tata negara. Jadi ada 3 bidang keahlian di bidang hukum yang sudah melakukan eksaminasi terhadap 2 putusan yang berkekuatan hukum tetap. Yang perlu kita pahami, eksaminasi ini adalah sebuah metode yang dilakukan oleh ahli hukum pidana ataupun ahli hukum lainnya untuk menguji ulang putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan ditemukan 4 kesimpulan tadi. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin kemudian ada proses hukum lain yang bertentangan dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap? Dalam bagian ini saya ingin tunjukkan sebagian kecil saja. Ada 4 pertentangan antara dakwaan yang disusun oleh KPK dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Saya ingin tunjukkan 4 saja. Tentu saja kami menemukan jauh lebih banyak ya. Dan nanti akan kita ulas secara detail, kita bedah secara detail dalam proses persidangan. Mohon berkenan ditampilkan poin nomor 22. Pada dakwaan, ini dakwaan halaman 8. Jadi pada dakwaan digunakan data yang salah. Jadi dakwaan KPK menggunakan data yang salah terkait dengan perolehan suara Nazarudin Kemas. Pada dakwaan disebut Nazarudin Kemas memperoleh suara 0. Nah, ini teman-teman bisa lihat perbandingannya agar lebih mudah dicermati. Jadi di dakwaan itu disebut Nazarudin Kemas memperoleh suara 0. Padahal faktanya Nazarudin Kemas itu memperoleh suara, almarhum memperoleh suara pemegang suara yang terbanyak. Di dakwaan ini bertentangan dengan fakta yang ada dan juga dengan fakta yang muncul, fakta hukum yang muncul dan sudah diuji di putusan nomor 18. Poin yang ingin kami sampaikan di sini adalah kalau kemudian Nazarudin Kemas yang merupakan pemegang suara terbanyak disebut memiliki suara 0, maka seolah-olah ada kepentingan lain. Kenapa tiba-tiba Harun Masiku yang kemudian diangkat padahal dia nomor urut 5? Nazarudin Kemas dengan suara terbanyak ini menjadi penting, fakta yang penting karena beliau meninggal dunia sebelum proses pemilihan atau perhitungan suara itu dilakukan. Jadi ini bukan proses PAW, tetapi proses yang terjadi mengganti calon anggota legislatif yang berhalangan tetap, dalam konteks ini adalah meninggal dunia, dengan pihak lain, calon anggota legislatif lain. Dan putusan Mahkamah Agung dan kemudian fatwa Mahkamah Agung itu menegaskan partai berhak untuk mengganti dengan siapa saja. Jadi tidak ada urutan suara terbanyak yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat. Partai berhak memilih kader terbaiknya. Kewenangan itu diberikan oleh Mahkamah Agung. Dan proses judicial review itu adalah proses yang sah. Makanya fakta ini menjadi penting. Nah, kami agak kaget ketika membaca dakwaan, kenapa fakta yang sesederhana ini kemudian bisa berbeda. Itu poin pertama. Poin kedua, di poin nomor 23, di dakwaan dibuat tuduhan seolah-olah Hastu Kristianto pernah menemui Wahyu Setiawan dalam kunjungan tidak resmi. Jadi di dakwaan dibuat seolah-olah ada pertemuan pembahasan tentang Harun Masiku dalam kunjungan tidak resmi. Hal ini bertentangan dengan fakta hukum yang sudah diuji di persidangan dan dituangkan pada putusan nomor 28. Jadi putusan nomor 28 ini terdakwanya Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio. Putusan nomor 18 tadi terdakwanya Saiful Bahri. Pada putusan nomor 28 itu jelas sekali keterangan saksi di bawah sumpah menegaskan bahwa kedatangan Hastu Kristianto ke KPU adalah pertemuan resmi pada saat rekapitulasi suara pada bulan April dan Mei 2019. Saat itu masing-masing partai politik menyampaikan sikapnya. Selain itu tidak ada pertemuan lain. Jadi seolah-olah ada tambahan pertemuan yang dasar buktinya juga tidak jelas. Seolah-olah ada persekongkolan, ada pertemuan tidak resmi. Nah, inilah yang kami sorot, poin kedua.
ini bertentangan dengan fakta hukum yang sudah diuji di proses persidangan sebelumnya dan sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, poin berikutnya di poin nomor 24. Dakwaan membuat tuduhan tanpa dasar dan menyimpang dari fakta hukum di persidangan seolah-olah Hasto Kristianto menerima laporan dari Saiful Bahri dan menyetujui rencana pemberian uang pada Wahyu Setiawan. Jadi di dakwaan dibuat konstruksi, tadi sudah disebutkan ya, dakwaannya mirip nih sebagian besar dengan dakwaan-dakwaan terdakwa sebelumnya. Dalam proses persidangan ketika dakwaan itu diajukan, kemudian diuji dalam proses persidangan. Dan di dua putusan sebelumnya, dakwaan sebelumnya itu sudah diuji. Jadi nggak ada itu pelaporan dari Saiful Bahri ke Hasto Kristianto ataupun persetujuan dari Hasto Kristianto untuk memberikan uang pada Wahyu Setiawan. Di dakwaan itu muncul lagi, padahal itu sudah diuji. Dan kami tegaskan di sini bisa dibandingkan di putusan nomor 28 dengan terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio, itu tidak ada fakta hukum di persidangan yang menyebutkan Saiful Bahri melapor pada Hasto Kristianto terkait dengan permintaan Wahyu Setiawan. Hasto Kristianto pun tidak pernah menyetujui rencana pemberian uang pada Wahyu Setiawan. Jadi ada fakta yang digeser sedemikian rupa, padahal itu sudah diuji di persidangan sebelumnya, di dua persidangan sebelumnya, dan sudah berkekuatan hukum tetap. Ini sebagian kecil saja kejanggalan yang kami temukan. Kemudian satu lagi, saya ingin tunjukkan saja pada kita semua agar kita bisa mengawal proses ini secara lebih detail dan tidak menerima kebenaran as it saja begitu. Di poin nomor 25. Hasto Kristianto dituduh, ini masih di dakwaan, Hasto Kristianto dituduh memberikan dana 400 juta pada melalui Kusnadi dan Doni Tri Istiqamah yang ujungnya adalah ke Wahyu Setiawan. Jadi 400 juta itu tuduhannya itu bersumber dari Hasto Kristianto kalau konstruksi di dakwaan yang sekarang. Padahal di putusan nomor 18 itu dengan terdakwa Saiful Bahri sudah tegas sekali Harun Masiku yang menitipkan uang pada Kusnadi, meskipun yang dititipkan ke Kusnadi itu sebenarnya bukan dalam bentuk uang, tapi dalam tas yang Kusnadi tidak tahu isinya apa. Itu jelas sekali di putusan nomor 18. Jadi Harun Masiku sebenarnya yang menjadi sumber dana ini yang kemudian diberikan oleh Kusnadi pada Doni Tri Istiqamah. Jadi clear sekali dalam putusan nomor 18 ini, sumber dana bukan dari Hasto Kristianto, melainkan dari Harun Masiku. Nah, itu 4 contoh saja, ada begitu banyak poin lainnya yang sebenarnya nanti kita ulas secara detail dalam proses persidangan. Jadi 4 perbandingan antara dakwaan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di atas adalah sebagian kecil dari begitu banyak catatan tim penasihat hukum terhadap dakwaan pada Hasto Kristianto ini. Selain itu kami juga menemukan banyaknya campur aduk fakta dan opini. Jadi kadang-kadang ada faktanya bisa jadi benar, sebagian bisa jadi tidak benar sebagian. Itu dicampur adukan dan diperparah dengan dicampur adukan dengan opini. Sehingga terkesan fakta, opini atau bahkan imajinasi, kita nggak tahu kenapa kita sebut imajinasi karena dasarnya nggak jelas, buktinya nggak jelas. Itu terkesan ada, kalau istilah sekarang itu fakta, opini, dan imajinasi ini terkesan dioplos seolah-olah itu adalah kebenaran. Nah, tentu kami berdasarkan dokumen hukum yang kami dapatkan. Hal ini menurut kami tentu saja berbahaya dan sangat riskan, dapat menjauhkan kita dari upaya menemukan kebenaran material. Oleh karena itu, dengan paradigma berpikir penghormatan terhadap forum pengadilan yang akan berlangsung mulai hari Jumat 14 Maret 2025 nanti. Jadi ini perlu kami tegaskan bahwa sebagai advokat tentu saja penghormatan sepenuhnya itu merupakan sikap kami untuk forum pengadilan yang akan menguji perkara pokok nanti dengan berbagai harapan yang juga sudah disampaikan tadi. Maka kami akan membedah satu persatu tuduhan yang keliru tersebut, tuduhan-tuduhan terhadap Hasto Kristianto.